Hello, boss. Here is Afi. So we'd like to explain you about several things in computer engineering. So here is Ruban.id. And jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang berkaitan tentang jaringan nih, tentang jaringan komputer. Mungkin teman-teman kepo tentang hal apa aja sih yang ada dalam jaringan komputer. Dan topik kali ini itu udah prefer ke semi advance ya, atau mungkin intermediate bisa dikatakan. Dan mungkin beberapa teman-teman yang lain punya beberapa sudut pandang yang berbeda. Tapi di sini Afif bakal explain sama beberapa teman-teman yang satu kelompok juga, yaitu di sini ada Mas Muhammad Fani Akbar atau Mas Rama. Bisa sih, halo Mas? Halo semuanya. Ya, oke, tadi ya suaranya ya. Oke, kan terkendala jaringan mungkin beberapa teman-teman yang lain juga nggak facecam ya. Gitu. Jadi materi kali ini adalah tentang PVST, PVST atau bisa dikatakan Perfilent Spanning Tree Protocol gitu. Oke, jadi Spanning Tree Protocol itu apa sih? Sebelum masuk ke materi, Afif bakal ngejelasin dulu nih, Spanning Tree Protocol itu adalah sebuah protokol yang istilahnya kalau misalnya cara definisi itu Afif juga susah buat dijelasin dengan kata-kata, tapi sini ada gambarnya. Jadi kayak dia itu kayak ibaratkan routing, dia itu ngebentuk sebuah tree atau sebuah root yang menghubungkan antar switch. Dan kalau beberapa event yang dulu pernah diikutin kayak event spanning tree juga dulu, itu ada fungsi yang lebih mengoptimalkan sebuah komunikasi data dalam sebuah jaringan gitu, spanning tree protocol. Jadi ketika ada jaringan yang keputus satu nih, misalnya jaringan keputus satu, dia bisa ke backup dan akses komunikasi itu masih bisa stabil gitu, spanning tree protocol itu sih, dan untuk mempercepat aja sih, untuk mempercepat komunikasi gitu. Oke, mungkin selebihnya terkait beberapa konsep misal security, nanti terkait security bakal ada Mas Riordan. Jadi yang bakal ngebahas tentang security-nya apa aja sih yang ada di bug Spanning Tree Protocol. Kemudian ada Mas Satrio M. Umar yang nantinya bakal ngebahas tentang Spanning Tree Protocol lebih deep lagi. Dan di sini untuk di live kali ini saya ditemanin Mas Mufani Akbar untuk menjelaskan tentang gimana sih cara konfigurasi Spanning Tree Protocol secara step by step gitu. Oke, mungkin nanti bakal saya demokan, sebelumnya bakal di-explain dulu apa aja sih yang kita butuhkan ketika kita konfigurasi Spanning Tree Protocol oleh Mas Mufani Akbar. Oke, Mas Rama ya panggilannya ya, Mas ya? Iya, Vi. Rama panggilan. Oke, thank you. Oke, jadi mungkin Mas Rama, time is yours buat explain gimana sih cara kita konfigurasi Spanning Tree Protocol gitu. Oke, yang pertama itu sebenarnya kita bisa melakukan ini. Kita bisa melakukan setting VLAN-nya. VLAN itu kita settingnya sesuai dengan diagram yang ada di atas itu. Ada diagramnya ya? Bawah ya diagramnya. Di bawah. Jadi sesuai tabel itu kita setting di interface dan switch yang sesuai ada di tabel. Gitu. Jadi yang pertama kita harus men-setting ke beberapa switch-nya. Sebagai contoh, yang pertama di switch 1 sesuai dengan tabel peralamatannya yang di bawah tadi, yaitu pada interface F06 kita harus mengaktifkan switch mode aksesnya. Jadi perintah switch port mode akses itu adalah untuk mengizinkan akses VLAN switch ke end device itu sendiri gitu. Gitupun juga lalu setelah itu bisa interface itu diaktifkan dengan command atau perintah no shutdown. Dan begitupun juga di switch lain, di switch 2 dan 3 kita bisa mengubah mode akses switch tersebut ke switch mode port access. Di interface F018 di switch 2 lalu interface-nya diaktifkan dengan command not shutdown atau perintah not shutdown. Di switch ketiga pun begitu, di interface F011-nya diaktifkan mode aksesnya, lalu enable interface tersebut dengan perintah not shutdown. Lalu selanjutnya kita harus membuat VLAN gitu.
Jadi VLAN yang kita buat di sini sebenarnya sesuai juga dengan pengalamatan di tabel tersebut, di tabel yang bawah tadi gitu. Jadi ada VLAN 10 sampai VLAN terakhirnya itu 99 di semua perangkat switch. Untuk membuat VLAN sebenarnya sangat gampang gitu. Tinggal masuk ke terminalnya, lalu ketik VLAN terus nomor VLAN-nya gitu. Sebanyak sesuai perintahnya gitu. Ini di switch 1 ada VLAN 10 sampai yang terakhir itu 99. Begitupun di switch kedua ada VLAN 10 sampai dengan switch 99. Dan switch terakhir yaitu switch ketiga bisa juga tinggal VLAN 10 sampai dengan VLAN ke 99. Dan selanjutnya kita mengeset VLAN tersebut ke switch. Jadi switch ada perintah switch port akses VLAN 30 sebagai contoh, yaitu kita memberikan akses ke VLAN sesuai dengan yang ditentukan. Dalam hal ini adalah VLAN 30 itu sendiri. Pada switch 1 di interface F06-nya kita menggunakan perintah switch port akses VLAN 30 karena emang mau memberikan akses ke VLAN tersebut. Begitupun ke switch kedua, yaitu pada interface F018, kita memberikan switch port akses ke VLAN 20. Dan setelah itu, di switch ketiga, pada interface F011, kita memberikan akses ke VLAN 10. Dan selanjutnya, kita bisa memverifikasi atau melihat hasil konfigurasi VLAN sementara dengan perintah show VLAN brief gitu. Jadi nanti akan ada list tabel mengenai konfigurasi VLAN yang kita lakukan di atas. Dan selanjutnya kita harus mengaktifkan mode terang. Jadi mode terang ini bisa dibilang untuk menghubungkan antara switch. Jadi digunakan mode terang gitu. Pada konfigurasi switch 1, yaitu di interface dalam rentang F0 sampai 1 sampai 4, itu kita mengaktifkan mode terangnya. Lalu mengaktifkan, terdapat perintah switch port terang aktif VLAN 99. Ini sebenarnya digunakan terkait ada standar yang namanya .1 key yang merupakan standar jaringan yang support VLAN pada jaringan Ethernet atau Ethernet network. Jadi tujuannya harus diaktifkan gitu, karena merupakan standar. Nah, begitupun di switch kedua di interface di rentang interface F0 sampai 4 itu diaktifkan mode terang dan terang natif VLAN seperti yang di switch 1. Gitupun di switch 3 gitu, di rentang interface F0 sampai 4 kita mengaktifkan mode terang dan terang native. Oke, selanjutnya setelah itu kita bisa memberikan alamat IP pada interface VLAN 99 gitu. Alamat IP di switch 1 ini sesuai dengan tabel pengalamatan yang ada di bawah tadi gitu. Jadi sesuai dengan pada switch 1 IP address-nya ya itu 172.31.99.1 dengan netmask 255.255.255.0. Dan konfigurasi ini dilakukan ke semua switch gitu. Tapi dengan catatan IP-nya harus sesuai dengan tabel pengalamatan. Karena kalau IP-nya sama, otomatis akan terjadi konflik gitu. Konfigurasinya harus sesuai. Selanjutnya sebenarnya kita bisa melakukan ini pengetesan di mana kita melakukan ping antara beberapa switch yang kita setting IP-nya. Jadi kalau misalnya udah oke, udah connect, akan ada reply atau balasan dari switch tersebut. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi STP dan load balancing gitu. Jadi load balancing di sini sebenarnya lebih ke ini. Jadi load balancing itu istilah untuk gimana bebannya itu nggak akan didistribusikan secara merata ke beberapa perangkat gitu. Jadi beban paket atau beban jaringannya itu
nggak di satu perangkat, tapi akan didistribusikan secara sesuai algoritma yang digunakan. Gitu. Hal yang pertama harus dilakukan di semua switch itu harus mengaktifkan mode PVST. Jadi untuk PVST sebenarnya singkatan dari ini, Prevalence Spanning Tree. Atau bisa dibilang ini salah satu fitur dari STP itu sendiri yang dimana memungkinkan kita membuat beberapa konfigurasi berbeda pada tiap VLAN di switch. Jadi dengan begitu, route bridge untuk tiap VLAN itu dapat kita bedakan gitu. Jadi perintahnya itu di semua router spanning tree mode PVST dan ini dilakukan di semua switch ya. Sorry tadi bukan router tapi switch. Oke, selanjutnya kita melakukan konfigurasi lanjut tentang STP ini. Selanjutnya kita akan mengubah konfigurasi switch 1 menjadi root primary yang dimana untuk root primary switch 1 ini untuk VLAN yang berangka depan ganjil seperti 1, 10, 30, 50 dan 70 ada angka depannya adalah ganjil. Yang di switch ketiga kita juga menjadikannya primary root di mana primary root di switch 3 ini untuk VLAN yang angka depannya adalah genap dan dan genap dan untuk VLAN yang terakhir itu 99. Dan selanjutnya ada konfigurasi switch 2 menjadi secondary root untuk semua VLAN. Jadi di sini maksudnya istilah kalau di proses software development ada namanya failover. Jadi semisal switch 1 dan 3 itu gagal, trafficnya akan dialihkan ke switch 2 ini yang karena dia akan menjadi pembantu gitu. Jadi semisal salah satu VLAN itu down, jadi akan di backup oleh si switch 2 ini. Untuk perintahnya sendiri cukup gampang, masuk ke terminal di switch di semua switch mulai dari switch 1 sampai switch ketiga, tinggal menggunakan perintah spawning tree VLAN sesuai dengan data ini 1, 10, 30, 50, 70 dan statusnya ada root primary. Begitupun selanjutnya gitu. Switch 2 dan switch 3 gitu. Tinggal disesuaikan sesuai dengan VLAN dan statusnya. Dan selanjutnya kita bisa melakukan hasil konfigurasi sementara yang kita lakukan itu dengan source spawning tree. Jadi nanti akan ada keluar hasil konfigurasi yang udah kita lakukan. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi port fast dan BPDU guard. Jadi port fast ini sebenarnya adalah salah satu fitur dari STP juga sama seperti PVST tadi ya. Yaitu maksudnya itu misal ketika pertama kali mencolokkan kabel ke switch itu perlu waktu agak lama dari proses blocking yang ditandai warna orange pada lampu indikator untuk menjadi forwarding yang ditandai dengan lampu warna kuning. Gitu. Jadi konfigurasi port fast ke PC itu kita bisa setting di semua router itu sesuai interface-nya. Jadi misal di router bukan di router tapi di switch itu di switch 1 di interface F06 itu kita bisa menggunakan fitur spawning tree port fast. Gitupun yang switch kedua dan switch ketiga, kita bisa masuk ke interface-nya masing-masing itu interface F018 dan mengaktifkan fitur spawning tree port fast. Nah, di switch ketiga pun begitu. Di interface F011 kita mengaktifkan spawning tree port fast. Nah, selanjutnya ada konfigurasi BPDU guard. Jadi BPDU guard ini BPDU sebenarnya adalah singkatan dari Bridge Protocol Data Unit, atau singkat cerita dia adalah protokol yang digunakan untuk koordinasi antara bridge. Jadi nggak terjadi looping seperti itu. Konfigurasinya sama seperti port fast tadi, kita masuk ke semua switch-nya mulai dari switch 1 sampai ke 3 di switch 1 interface F06 kita mengaktifkan fitur dari spawning tree BPDU guard enable. Jadi fungsi perintah ini untuk mengaktifkan fitur BPDU guard. Nah, gitu pun di switch 2 dan switch 3 masuk ke interface F018 dan mengaktifkan fitur BPDU.
Dan di switch 3 pun di interface F011 kita mengaktifkan fitur spawning 3BP BPDU guard enable gitu untuk mengaktifkan fitur BPDU. Dan selanjutnya kita bisa memverifikasi konfigurasi yang kita lakukan dengan perintah show running configuration. Jadi nanti akan ada sedikit summary atau apa ya, summary bahasa Indonesianya, seperti kesimpulan gitu konfigurasi yang kita gunakan. Selanjutnya ada percobaan yang akan dikerjakan oleh teman saya Ananda Fikri atau Afi. Silakan Afi. Oke, terima kasih Mas Fani buat explanation-nya. Oke, jadi tadi udah dijelaskan ya teman-teman ya terkait terkait gimana sih cara kita config. Tapi kan kita kan belum masuk ke demo nih. Oke, sekarang kita bakal demokan. Kebetulan kita bakal mulai dari atas lagi. Oke. Oke. Oke teman-teman, jadi kebetulan saya udah dari Avi sendiri udah ngerancang rancangan yang sama, hampir mirip lah, kurang lebih hampir mirip seperti yang di gambar tadi. Jadi untuk rancangan sendiri terkait gambar di sini kita punya ini switch 1 yang nggak kelihatan nih. Switch 1, switch 2, dan switch 3. Sorry, kepencet. Dan switch 3 gitu. Jadi antar switch ini itu biasanya mereka dihubungkan dengan kabel super crossover gitu kan. Kemudian dari per switch itu mereka dihubungkan dengan satu PC gitu. Mereka dihubungkan dengan satu PC. Di sini ada, oke, di sini harusnya PC 1 nih. Di sini ada PC 1. Oke, kita ubah dulu. Ini PC 3. Ini PC kita anggap aja dia PC 0 dulu deh. Nah, ini baru bisa kita ubah 1. Di sini PC 1. PC 2. Kita udah punya 3 PC dan 3 router gitu. Dan untuk kabelnya dari PC 1 ke switch itu dia seperti yang digambar ini. Ya. Oh, kebalik teman-teman, sorry. Udah nggak apa. Ini yang di kanan ya. Ini yang di kanan itu dia PC yang di kanan, di sini PC 1 ya, dia terhubung ke switch 1 menggunakan kabel yang portnya FA06. Kemudian PC 2 dia menggunakan port port apa ya? Interface FA018 dia terhubung ke switch di sini switch 2 ya. Kemudian switch 3-nya dia pakai yang FA11 interface-nya untuk interface-nya. Jadi ini ya terkait interface-nya ya. Kemudian terus sebelum kita masuk ke demo, di sini ada nih gimana sih cara interface apa aja sih yang kita konekkan dari antar switch gitu. Kita hanya perlu interface 0/1 sampai 0/4 aja teman-teman. Jadi untuk switch 1 ketika dia yang dihubungkan ke switch 3, dia menggunakan 2 interface, yaitu interface FA01 di switch 1 dan switch 3 dan interface FA02 di switch 1 dan switch 3. Kemudian di switch 1 dan switch 2 dia menggunakan interface FA02 ya, sorry nggak kelihatan nih. FA03 dan FA03 di switch 1 dan switch 2. Kemudian FA04 di switch 1 dan switch 2 gitu. Kemudian untuk switch 3 dan switch 2 nih, karena kita udah kehabisan switch yang sama ya, jadi kita pakai switch yang ya istilahnya pakai aja interface-nya, bukan switch, pakai aja interface yang tersisa. Pokoknya range-nya itu 1 sampai 4 gitu teman-teman. Jadi kabel pertama itu kita pakai interface 1 di switch 2 kita pakai interface FA01, di interface 3 kita pakai interface FA03. Kemudian di FA02 interface-nya kita pakai di switch 2, kita pakaikan di switch 3 itu adalah interface FA04 gitu teman-teman. Oke, kita langsung cekidot aja buat ke demonya ya daripada kelamaan. Di sini kita pengen konfigurasi dulu karena kita bakal mainan VLAN, kita konfigurasi dulu, kita konekin PC kita pakai kabel konsol ke switch. Ke PC ya. Oke, nice. Yes. Kemudian ketika kita connect, kita buka terminal nih.
Sambil perhatiin itunya ya, interface-nya teman-teman ya. Oke, kita config VLAN-nya dulu. Ini di sini tadi udah jelasin bahwa kita ketika config VLAN kita hubungin dulu ke interface-nya, interface mana aja sih gitu. Kita di PC 3 ya, ini connect di PC 3, kita masuk ke enable. Sorry, nggak kelihatan ya. Oke. Oke, pertama tadi kita masuk ke enable, kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal atau config, singkat aja ya. Dan kita bakal masuk di PC 3 itu connect-nya ke interface mana sih? Sini PC 3 connect ke interface FA011 gitu. Berarti otomatis kita ambil yang di FA011. Interface FA011 itu teman-teman. Dan jadi untuk menghubungkan, untuk mengaktifkan VLAN-nya kita ubah dulu modenya biar terkoneksi, yaitu menggunakan switch port mode akses. Mode akses ini tadi udah dijelaskan sama Mas Fani. Kalau misalnya ini tuh mode yang digunakan untuk menghubungkan switch ke end device atau PC gitu teman-teman. Kita enter, udah kita not shutdown. Oke, kasusnya sama juga, komennya masih sama, cuman bedanya interface-nya nih, di PC 2 kita pakai interface FA18. FA0/18. Oke. Ini untuk di PC 2. Enter. Oke, udah ke setting ya teman-teman ya. Kemudian di PC pertama, PC 1. PC 1 kita pakai interface FA06, 0/6. 0/6 di sini. Copy, paste. Oke, dan oke, kemudian komen selanjutnya apa? Setelah kita udah konfigurasi VLAN. Oke, setelah konfigurasi VLAN kita diminta buat ngebikin VLAN-nya. Jadi ketika kita udah config nih biar sebelum VLAN-nya itu kita bikin, kita pastiin dulu switch sama end device ini tuh udah bisa berinteraksi ketika VLAN itu dibuat gitu. Oke, sekarang kita bakal membuat VLAN di mana mereka mintanya adalah VLAN 10 sampai VLAN 99. Oke, kita copy aja. V1 kita exit ya. Kita exit. Jadi untuk setting VLAN ya, untuk setting VLAN itu kita setting di mode global atau configure terminal, itu bisa dikatakan mode globalnya settingan ini ya. Jadi kita paste aja yang tadi kita udah copy ya, biar cepet. Kita ada config nih VLAN 1, VLAN 10 sampai 99. Lalu di PC 2 juga sama. PC 2 juga sama, PC 3 juga sama gitu. Udah. Sini kemudian PC 3. Kita paste lagi. Done. Oke. It's done ya. Kita langsung ke step selanjutnya, yaitu kita tetapkan itu ya buat penugasan. Nah, kita kan udah set semua VLAN-nya nih dari 10 sampai 99. Kemudian kita lihat tabel ini, tabel spesifikasi penugasan switch port. Kita konfigurasi dulu VLAN mana sih yang mau dipasang di switch 3 gitu. Switch 3 kan kita pakai interface F011 ya. Kita buka dulu interface F011. Itu kita udah masuk. Oke. Enter dulu. Ini aja. Nah. Oke, udah. Baru kita setting dulu switch mode akses. Nah, udah kan sama kan. Hal ini juga berlaku teman-teman ke PC 2 dan PC 1 gitu. PC 2 kita pakainya adalah tadi PC 2 itu seingat Avi kita pakainya itu ya. VLAN 20 buat connecting dan PC 1 VLAN 30 gitu. Oke, kita di setting dulu di interface FA0 18. Terus untuk VLAN-nya switch port kita butuh akses VLAN yang 20 untuk PC 2. Kemudian untuk PC 1 exit interface FA0 ini kan 6 kan ya. Terus switch port akses VLAN 30. Oke, udah ke akses semua nih teman-teman. Kita tinggal cek aja apa yang kita butuhkan selanjutnya nih.
Nah, ketika kita udah verifikasi, kita itu butuhnya akses VLAN mana per PC ya, atau per switch ini ya, per switch. Kita tinggal lihat dulu show VLAN brief. Show, bisa nggak sih? Nggak bisa. Oh, dia di mode ini, mode root. Kalau misalnya di anak-anak apa ya, anak-anak Linux biasanya bilang ini mode root atau mode bash. Show VLAN brief. Oke, kita cek dulu nih. Kita connect-nya di FA6 ini, connect-nya di mana sih? Kan ini kan VLAN aktif semua nih. Oh, ternyata dia FA06 ini connect-nya di VLAN ini nih. Berarti udah benar. Kemudian cek di sini nih. Cek juga di sini, connect di mana gitu. Kita masuk ke mode privilege. Bisa dikatakan mode privilege ya. Show VLAN brief. FA18 ini benar. Dan VLAN 10 mungkin juga pasti benar gitu. Karena saya benar juga gitu. Nggak mungkin nggak salah gitu. Oke, lanjut aja. Kita menetapkan terang untuk native VLAN 99. Native VLAN 99 ini itu ibaratnya kayak apa ya, bisa dikatakan itu dia itu kayak globalnya VLAN gitu. Jadi ya itu deh pokoknya. Tadi udah jelasin sama Swani juga. Oke, divisi 1 kita masuk ke interface-nya dulu ya. Ini kita masuk ke mode global dulu. Kita udah masuk ke mode global, kita ke interface. Karena tadi Avi bilang itu VLAN 99 itu dia mode global ya, karena dia bakal mencakup seluruh range-nya gitu, teman. Dia mencakup beberapa range. Dia bisa nembak beberapa range-nya gitu. Di sini kita butuh range-nya itu range dari port antar VLAN ya. Di sini dia pakai di port antar VLAN itu dia mau nembak di port interface 1 sampai interface 4 gitu. So, kita mau ubah, kita minta ke mode terang. Mode terang. Kita biar terang antar itunya, biar keterang antar switch-nya, biar terhubung gitu istilahnya. Kemudian kita aktifin dulu juga sifat terang natif VLAN 9 gitu. Udah ya. Di sini mismatch teman-teman kan, istilahnya belum terkonek ya. Yang di sisanya belum terkonfig, makanya mismatch. Tuh, kita config dulu PC 2 dan PC 3-nya. Sama teman-teman, nggak beda. Jadi kita bisa langsung skip aja. Oke, sini sambil AV config sendiri. Config dulu. Interface. Tuh. Range. Wow, kacau. 4. Oke, di sini udah clear semua ya teman-teman ya. Tadi kan terblok ya. Di sini udah unblocking. Udah terunblocking karena kita udah open semua. Udah open semua gitu. Kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya, yaitu manajemen interface pada 3 switch dengan alamat IP. Oke. Kita manajemen interface-nya pada 3 switch pada alamat IP.
Kita manajemen dulu interface-nya, kita exit dulu. Kita ada di PC 3, kita ambil yang konfigurasi ketiga, yaitu 172.31.993. Oke. Kita masuk ke interface VLAN 99. Oh. Oh, udah kurang. Lalu kita setting dulu IP address-nya, yaitu 171.31.993. Udah ke setting ya. Sama halnya dengan di PC 2 dan PC 1. Sama teman-teman, ada yang beda. Ya udah ya, udah restore. Ini butuh IP-nya berapa? Tuh 25. Oke, dan hmm, 1.31.992. Oke teman-teman, buat konfigurasi manajemen interface-nya pada 3 switch kita udah pakai native ya. Oke, sini udah, kita coba cek apa yang kita lakukan selanjutnya adalah dengan setting yang jadi root primary sama root secondary itu yang mana sih ketika dia load balancing gitu. Jadi untuk switch 1 dan switch 3 tadi udah jelasin itu untuk root primary-nya, switch 2 itu untuk secondary dia jadi backup gitu. Oke, untuk root primary-nya kita copy aja biar nggak lama. Ini untuk satu ya. Paste. Udah. Switch 2-nya, switch 3-nya, switch 2 dulu. Switch 2 kita bentuknya apa? Ya. Switch 3. Dan oke. Okay. Kemudian kita verifikasi coba, kita masuk ke mode ini. Mode privilege. Show spanning tree. Entry-nya dia kemana gimana gitu. Kita cek go. Interface-nya P2P. Ya dia udah ke enable ya. Rate-nya ke arah mana dia udah kelihatan nih. VLAN 20. Oke. EVA-nya nice. Garit dan ada konfigurasi udah cek juga nih. Tipenya P2P ya. Ya tipenya ini. Kemudian konfigurasi port face-nya. Kita config port face. Port face ini tadi udah jelasin juga fungsinya buat biar langsung forward gitu, biar cepet namanya. Ini biar cepet aja gitu. Di PC 3 kita interface-nya interface F011 ya. Belum masuk. Yang global. F011. Kemudian spanning tree port face. Nah, on trunking mode. Oke. Kita divisi 2 juga. Interface F018.
tree port face F11 interface F06 spanning tree port face. Oke, udah kita konfigurasi BPDU buatnya juga di sini. Sekalian spanning tree BPDU guard enable. Kita enablekan BPDU guardnya untuk PC2 dan PC3 juga sama. Kita masih di port yang sama ya. Oke, udah ya. Terus kita verifikasi konfigurasi. Satu aja. Biasa di mode privilege kita bisa akses lihat apa aja sih yang terkonfigurasi di PC kita gitu. Dan di perangkat jaringan kita maksudnya gitu. Kita juga buka enable. Oh, show running configuration. Udah ya di sini ya. Dia kita lihat di sini host name-nya switch spanning tree-nya di PC2 ya, PC2 dia priority. VLAN ini modenya terang, interface-nya dia modenya PVST ya. Oke, udah sip. Dia interface-nya dia pakai interface port 018, di sini ada setting juga, dan Afif saya di PC lain juga kayak gitu, di switch lain. Ini perlu kita cek secara detail lagi. Sini udah ada MAC address-nya di VLAN ini. Nah, oke udah. Oke udah. Jadi, di sini baru bisa terkoneksi teman-teman. Tadi bintik-bintik di sini ganggu banget dan distract. Oke, di sini udah terkoneksi. Jadi mungkin itu aja sih terkait simulasi Spanning Tree Protocol. Jadi ujung-ujungnya Spanning Tree Protocol ini, kalau misalnya dari demo yang Afi buat ya, dia itu untuk biar lebih efisien, terutama lebih efisien environment-nya ketika antar jaringan itu terhubung. Jadi ketika ada yang ke dash gitu, misalnya nih dari sini jaringan yang di sini hilang kabel ini rusak, komunikasi sini hilang, tapi masih ada kabel sini. Jadi dia masih bisa komunikasi. Misal di sini dua-duanya hilang, tapi dia masih terkoneksi di sini. Dia masih bisa nge-forward ke sini terus nge-forward ke sini gitu. Itu sih teman-teman biar lebih efisien aja gitu. Mungkin selebihnya terkait security dan detail informasi tentang Spanning Tree Protocol nanti bakal dijelaskan oleh duo Rio kita. Duo Rio kita itu ada Mas Satrio M. Umar dan satu lagi ada Mas Riordan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat saja apa itu STP atau Spanning Tree Protocol. Jadi STP ini adalah sebuah protokol pada switch atau bridge yang menggunakan yang namanya STA atau Spanning Tree Algorithm. Tugasnya itu adalah untuk menemukan link-link redundan atau cadangan secara dinamis dan menciptakan sebuah topologi database spanning tree. Jadi secara sederhananya STP ini fungsinya untuk mencegah terjadinya looping pada sebuah jaringan atau switch. Sedikit lagi, switch atau bridge kemudian bertukar pesan pada BPDU atau Bridge Protocol Data Unit dengan switch atau bridge lain untuk mendeteksi loop dan kemudian menghilangkan looping tersebut dengan cara menonaktifkan interface switch yang dipilihnya. Lalu Oke, saya jelaskan sedikit lagi tentang tugas utama dari spanning tree. Yaitu pertama tadi, seperti yang sudah dibilang, menghentikan terjadinya looping pada network atau switch. Terus tugas utamanya juga yang kedua adalah problem utama yang bisa dihindari
dengan adanya STP adalah broadcast storms. Jadi broadcast storms ini menyebabkan frame pada jaringan, frame broadcast atau multicast atau unicast yang destinasi address-nya itu belum diketahui oleh switch. Jadi terus berputar atau looping dalam network tanpa henti. Jadi ini salah satu contoh dari broadcast storm. Oke. Jadi menghindari terjadinya looping untuk sebuah jaringan yang lebih efektif. Lalu STP mencegah terjadinya looping dengan menempatkan setiap port pada switch pada salah satu status. STP mencegah terjadinya looping dengan menempatkan setiap port switch pada salah satu status forwarding atau blocking. Jadi interface dengan status forwarding bertingkah normal, memforward atau menerima frame, sedangkan interface dengan status blocking tidak memproses apapun kecuali pesan-pesan STP. Semua port berada dalam status forwarding disebut berada pada jalur spanning tree atau topologi STP. Mari kita lihat sedikit gambaran bentuk dari spanning tree protocol. Jadi kurang lebih seperti ini gambaran singkat dari spanning tree protocol. Seperti namanya, dia mengambil contoh dari sebuah tree atau pohon dengan implementasinya kepada sebuah jaringan. Oke, singkat saja itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bug yang ada di STP protokol. Saya menemukan dua bug yang ada di STP protokol pada tahun 2003. Yang pertama CVE 2003 nomor 550. Nah, ini severity-nya dia critical, impact-nya bisa privilege escalation sama modify topologi dari STP tersebut. Nah, dan bugnya itu terjadi pada Linux kernel 2.4.x. Oke, buat bugnya di sini dikatakan jika attacker dapat memodifikasi bridge dari topologi. Jadi di sini dijelaskan jika bugnya itu terletak pada desainnya. Nah, jadi dari desain ini attackernya bisa ngirim inputan yang anomali seperti payload gitu buat memodifikasi bridge pada topologi. Terus untuk yang kedua itu CVE 2003 nomor 551. Nah, untuk severity-nya ini low, impact-nya cuman denial of service, requirement-nya juga di Linux kernel 2.4.x. Nah, untuk bug-nya sendiri di sini dikatakan kalau STP protokol dia belum memverifikasi panjang dari inputan. Nah, ketika ada inputan yang melebihi dari maksimum, dia akan terjadi buffer overflow dan attacker akan bisa melakukan denial of service. Oke, mungkin Afi cukupkan aja. Terima kasih Mas Rama atau Mas Fani ya buat menjelaskan tadi konsepnya konfigurasi, dan mungkin cukup sekian. And don't forget to like, comment, and subscribe. Kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf, karena kita juga sama-sama belajar di presentasi ini. Dan anggap aja ini juga sebagai pembelajaran buat kita juga semua, dan juga sebagai konten ya, sebagai konten yang bakal mengedukasi teman-teman dan memberikan informasi. Misalnya ada yang salah, kita bisa sharing dan drop di komen misalnya ada kesalahan, dan mungkin kita bisa bahas di next video ya. Don't forget to like, comment, subscribe in belajarbahan.id, nggak ada dotnya, belajarbahan.id ya. And see you for next video. Bye-bye.